Hadis yang ke-29 tentang turuqul jannah, jalan-jalan surga atau jalan-jalan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassara Allah ta'ala alayhi. Ta'budullaha la tushriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar wa salatul rajuli fi jawfil layl. Thumma tala tatajaba junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'lamun. As-Sajdah ayat yang ke-16. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسناتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang panjang, satu halaman. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, khabarkan kepadaku suatu amalan yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, ia berkata, laqad sa'alta an 'azim. Demi sesungguhnya engkau bertanya tentang sesuatu yang agung. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu ta'ala. Dan sesungguhnya sungguh mudah atas orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah, jangan engkau mensyirikatkan Allah dengan sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, dan kamu dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan tunaikan zakat. Wa tasummu Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji ke Baitullah. Summa qala, kemudian ia berkata, kata Nabi, ala adulluka ala abwabil khair.
Apakah kalian mau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnatun, puasa itu benteng. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu adalah dapat memadamkan kesalahan-kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam. Kemudian Nabi membaca surah Al-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una qawm, dan seterusnya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Artinya mereka banyak menggunakan waktu di malam hari mereka beribadah. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah kalian aku kabarkan satu pokok urusan, wa umudihi, dan tiangnya, wa dirwati sanamihi, dan juga puncaknya. Qultu, aku berkata, bala, lain, mau ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, ra'sul amril Islam, pokok urusan adalah Islam. Wa umuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihad, dan puncaknya adalah jihad. Summa qala, kemudian dia berkata, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah kalian aku kabarkan inti semua itu? Dari semua itu intinya apa? Qultu, aku jawab, kata Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, nama. Fa akhadha bilisanih, lalu ia memegang lidahnya. Qala, kata Nabi, kuffa alaika hadha. Nabi memegangnya. Kata Nabi, kuffa alaika hadha, tahan ini, kata Nabi. Dia memegang lidahnya, tahan ini, kata Nabi. Qultu, aku katakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Kata Mu'adz, wa inna lahu akhaduna bima natakallam, sesungguhnya apakah kami dihukum dengan sebab apa yang kami katakan nanti? Faqala, thaqilatka ummuk, semoga ibumu kehilanganmu. Wa hal yakubbun nasa fin nar ala wujuhihim, tidaklah ada yang menjatuhkan manusia masuk ke dalam api neraka atas wajah-wajah mereka. Au qala, atau dalam satu perkataan, ala manakhirihim, atas leher-leher mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan hasil dari lisan mereka yang buruk. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Faqala, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Ikhwan fillah, wa'azanillahu wa iyyakum. Kita ambil syarah hadis yang sangat panjang. Karena Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini sangat pendek, dakik juga, dan juga Syekh As-Sa'di. Kita ambil syarah hadis Syekh Ibnu Utsaimin. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilul jannah wa yub'idu minan nar. Ya Allah, kabarkan kepadaku ya Rasulullah suatu amalan yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga dan menyebabkan aku jauh dari api neraka. Kemudian, al-jannah hiya ad-darul lati a'addaha Allah 'azza wa jalla li'ibadihi al-muttaqin. Surga itu adalah kampung yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Fiha, di dalam surga itu, ma la 'ainun ra'at. Di orang nanti kalau masuk ke dalam surga, ketika dia menyaksikan surga itu,
ma la 'ainun ra'at. Ternyata dia lihat surga itu sesuatu yang belum pernah dicari oleh mata. Keindahannya surga itu, bagaimanapun indahnya dunia ini, yang kata orang lah mirip surga gitu. Alam yang terbentang gitu, ada sungainya, ada ya macam-macam lah. Sudah seperti surga. Tapi ketika nanti menyaksikan surga itu, la 'ainun ra'at, tidak pernah disaksikan oleh mata selama hidup di dunia. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Sekalipun orang cerita tentang surga, bagaimana kenikmatan surga, ketika kita merasakan surga itu, wih, begini rupanya. Dan kita tidak pernah dengar cerita surga itu di dunia ketika melihat bagaimana bentuk surga yang sesungguhnya. Tidak pernah kita melihat bagaimana mendengar di dunia orang cerita tentang surga, kenikmatan surga, belum pernah kita dengarkan ketika kita melihat bagaimana dahsyatnya kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Wala khatara ala qalbin basharin, dan tidak pula pernah terlintas di hati manusia. Tidak pernah, oh begitulah mungkin surga itu. Belum pernah terlintas di hati manusia. Wan naru, dan neraka itu, hiya darul lati a'addaha Allahu lil kafirin, dan neraka itu adalah kampung yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Wa fiha, di dalam neraka itu, minal adzabis syadid, ditemukan di situ azab yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Ma huwa ma'lumun fil kitabi was sunnati, sebagaimana yang diketahui, dijelaskan di dalam kitab-kitab Allah, di dalam Al-Quran, dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala an hadzal amri li'annahu ahammu syai'in 'indahu radhiyallahu anhu. Ia bertanya tentang perkara ini karena bahwasanya ini lebih penting, sesuatu yang lebih penting di sisinya daripada hal yang lain. Wa yanbaghi likulli mu'minin, sepatutnya sewajarnya lah setiap mukmin, ayyakuna hadza ahamma syai'in 'indahu, bahwasanya ia menjadikan sesuatu ini lebih penting di sisinya. Ayyadkhulal jannata wa yuba'ida 'anil nar, yaitu masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Wa hadha huwa ghayatul fawz liqaulihi ta'ala, dan ini adalah puncak keberuntungan, puncak kemenangan bagi setiap hamba. Allah masukkan dia ke dalam surga dan Allah jauhkan dia dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ali Imran ayat 185. Barang siapa yang dijauhkan Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Faqad faza, maka ia sungguh telah beruntung, telah berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kehidupan dunia itu tidak lain adalah melainkan kesenangan dan senda gurau belaka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'al an 'azim, jadi sesungguhnya engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ay syai'in dhi 'azimah, artinya sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar. Wa huwal fawzu bil jannati wan najati minan nar,
dan dia adalah suatu keberuntungan, suatu kemenangan, suatu keberhasilan di dalam surga dan terbebas dari api neraka. Lakinna qala, tetapi dikatakan, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih, dan sesungguhnya mudah, kata Nabi. Mudah sebenarnya masuk surga itu, mudah sebenarnya kita jauh dari api neraka itu. Ala man yassarahu Allahu alaih, atas orang-orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Wa yahtamilu an yakuna qawluhu, dan bisa jadi bahwasanya perkataan an azimin, tentang satu yang agung tadi, anil amalil ladzi yudkhilul jannah wa yubaiduhu anin nar. Dan boleh jadi yang dimaksud tentang an azim, sesuatu yang agung, kata Nabi tadi, laqad sa'alta an azim, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung. Boleh jadi yang dimaksud dengan sesuatu yang agung itu adalah anil amal, tentang amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan menyebabkan kita jauh dari api neraka. Wa innahu aidzalikal amal, dan itulah yang dikatakan dengan amal. La yasiru ala man yassarallah, Allah permudah, dan itu mudah bagi orang-orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai sahlu ala man sahhalallahu alaihi, artinya mudah atas orang-orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian Nabi fassala lahu dzalika biqauli, kemudian Nabi merincinya apa-apa saja amalan yang bisa menyebabkan seorang itu bisa masuk ke dalam surga dan bisa menyebabkan seorang itu terbebas dari api neraka. Pertama, sebagaimana hadis tadi, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, dan jangan engkau mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala hiya al-qiyamu bi ta'atihi imtithalan li amrihi wa ijtinaban li nahyihi mukhlishan lahu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendirikan ketaatan kepadanya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mukhlishan lahu, dengan penuh keikhlasan. Wala tusyrik bihi syai'a, dan jangan mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Hai, artinya la malikan muqarriban wala nabiyyan mursalan, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah maupun itu nabi yang diutus oleh Allah. Li'annahu min syartil ibadatil ikhlasu lahu azza wa jalla, karena sesungguhnya di antara syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas karena Allah azza wa jalla. Jadi yang pertama menyebabkan seorang itu bisa masuk ke dalam surga, terjauh dari api neraka, adalah jauh dari perbuatan syirik. Syirik itu adalah suatu dosa yang besar, suatu hal yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Luqman memesankan kepada anaknya di dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billahi syai'a, wahai anak-anakku, jangan engkau mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang sangat dahsyat, kezaliman yang sangat besar. Makanya dakwah seluruh para rasul sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka adalah semua mengajak kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan la yasihul ibadah illa bitauhid. Tidak sah ibadah orang kalau kecuali dengan mentauhidkan Allah. Kalau belum sempurna tauhidnya kepada Allah, sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, maka tidak sah. Kenapa? Boleh jadi dia melakukan ibadah itu
tidak ikhlas karena Allah. Boleh jadi dia melakukan ibadah itu, bisa dia melakukan ibadah karena melakukan kesyirikan kepada Allah. Kita lihat pada saat sekarang ini, ya, ini sudah bulan apa nih? Saya sering lewat sana. Jadi sudah mulai ramai kemarin saya pulang. Sebenarnya itulah Sapa Gadang, karena sesuai dengan tanggal kematiannya. Tanggal kematiannya tanggal 11 bulan Safar tahun 1111. Tapi sekarang sudah tanggal berapa? 16. Tapi kok belum ramai? Kok di ketek, kok masih ketek namanya? Nang Gadang Wiswa. Ada Sapa ketek, ada Sapa Gadang. Itu Sapa nama ketek baru, nama baru. Itu mereka anggap suatu ibadah. Tapi tanpa mereka sadari, ibadah yang mereka lakukan itu tidak membawa mereka dalam mentauhidkan Allah, tapi dalam rangka adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka belum pernah mungkin belajar tentang tauhid yang sesungguhnya. Mungkin saja mereka belajar tauhid, tapi dari kajian tauhid mereka itu mereka campur aduk, dibuat seperti gado-gado. Enggak, kajiannya kajian tauhid, tapi masuk semuanya. Saya pernah ke situ, belum lama lagi, baru-baru ini. Mungkin kalau orang melihat saya, orang yang kenal sama saya, mungkin mereka menganggap, balu Ustaz tuh, ini dia ziarah kemarin. Tiba ke situ. Saya sengaja datang ke situ. Dulu kuburan itu kan pagarnya cuma hanya kuburan itu saja. Kalau sekarang lebih galang daripada Mas Haji kok. Sekarang sih kok pagarnya, lah seluruhnya dikasih pagar, dikasih batu. Banyak orang lalu-lalu di dalam, dikasih keramik, kasih batu-batu kerikil di antara-antara kuburan. Tengok banyak orang lalu mencibuk dari pagar. Tidak ada suatu bapak yang dia tidur dekat batu yang agak bersih, batu itu tertanam di tanah. Dari mana Pak? Dari Sungai Limau. Oh, mau mana? Ada menunggu. Nanti ada mau menunggu orang musiko. Oh, kamu masuk Pak? Dekat ziarah. Ziarah rame-rame? Enggak. Kebetulan saja pas di situ menunggu. Tuh, itu batu apa namanya Pak? Namanya batu hampa. Nanti tak hampa, kira-kira sekarang meja kok, sekarang sajadah kok. Bisa orang sholat lah. Boleh orang mau melebih niat orang sholat situ cek, di batu tu. Batu hampa tu, amal dah tahu, tapi pura-pura dah tahu. Itu apa Pak? Sejarahnya batu itu adalah batu apa namanya itu, sangkalan namanya. Kalau awak mampas yang ikan ada situ sangkalannya atau ke situ dihantam gitu dipotong. Anak itu batu letaknya gitu. Itulah batu peletak kemaluan Syekh Burhanuddin ketika ditukok. Itulah batu apa namanya itu? Talangan. Itulah batu itu. Itu dikisahkannya lah cerita panjang lebarnya cerita. Cuma protes sedikit, Pak. Kisah hamba penalu membaca bahwasanya nyetokok kemaluan itu kan ketika di Aceh nak. Sebab dia dulu ketika dia pulang, ajaran yang disampaikan itu banyak orang yang banci sampai dia rencana di gunung menjumpai balik ke Aceh. Kebetulan Syekh Abdul Rauf sakit ketika itu, punya anak seorang perempuan, dialah yang mengasuh anaknya.
anak perempuan tadi. Suatu ketika tersinggunglah anak perempuan Syekh Abdul Rauf tu, nampaklah bagus tu. Jadi anunya siapa kau tadi? Tagak. Kemudian yang ambil batunya tokok. Yang jadi pemikiran saya, Pak, mereka mungkin berjalan batu tu kemari dari Aceh sana. Wallahu a'lam jawab. Ya apa? Mereka mungkin batu hampa tu dan di Aceh dulu. Ala sampai kemari je. Jawabnya Allah a'lam. Tak pandai tidak ada. Karena yang tokok itu bukan di Pariaman, tokoknya ketika di Aceh. Oh, cerita apa tu enggak sekarang anak Syekh Duraub tu cuma anak raja aja. Anak raja, kalau ceritanya anak raja, aku baca sendiri dalam kitab tulisan Arab Melayu itu buku Syekh Burhanuddin. Lala cair di rumah buku itu. Itu nak baca sejarah. Aku bisa sampai ke situ melayang sedepan. Itu seperti batu Hajarul Aswad di orang di sepusaku orang. Kecil besar. Mungkin tempat orang sholatnya. Kecil boleh sholat di situ. Itu mencium jadi kalau dia sujud kan. Coba. Mereka ingin beribadah, tapi keluar dari tuntunan syariat ibadah itu sendiri. Karena mereka beribadah itu bukan karena Allah, karena ada sesuatu ingin mengambil berkah dari batu, atau boleh jadi mereka ingin mengambil berkah dari sebuah kuburan. Dan saya sendiri sudah terjerumus di sini. Terjerumus. Dulu saya baru-baru kemari, ketika ingin pulang kampung, saya sampaikan kepada orang-orang tua yang ada di kampung, kalau ingin pulang kampung supaya selamat-selamat di jalan, ziarah dulu ke kuburan Syekh Burhanuddin. Karena saya jahiliyah, oh iya, saya ajak kawan kami 2 motor, kami berangkat ke sana. Nah, sampai di kuburannya, apa kata penjaga kuburannya? Ada niat. Nah, ambo berdoa seorang Pak. Oh, enggak seorang masuk lah. Ibaratkan yang pintu kuburan tu, ambo masuk mau berdoa di kuburan. Kenapa? Karena waktu itu saya masih jahiliyah, tidak tahu apa-apa. Saya sangka, saya pikir sudah benar apa yang saya lakukan. Begitulah kebanyakan orang dilakukan zaman sekarang. Karena mereka masih jahiliyah, tidak mau belajar, tidak mau membaca, maka jahiliyahnya terus menerus. Jahiliyahnya fanatik. Terasa bagi saya tidak pernah melakukan itu. Orang mencicahkan tangannya ke kulit karang nang kadang diadai itu, apa cacahan tangan pula kepala supaya pintar. Atau ada supaya tarang hati. Oh, boleh seperti itu. Tapi minum ampun lain orang diciduk aja dia apa dia minum air. Tapi kan ditambah orang dulu. Yang jadi masalahnya, kadang orang tuh punya kuo, aja ambil air itu, yang kalau punya kuo tu di lapannya ke kuo air 7 lah air tadi minum orang, karena kumuh air. Pegang orang salah kumpul. Ayo, pegang orang segala macam tangan, atau nama garu-garu pantat itu garu hal di karajo tadi itu, macam-macam lah digaruinya, jadi dipaci. Ada sapu-sapu ke kapalo, disapunya karadai. Udang mana apa tu lebih hancak diminumnya, jadi sujudnya dengan air apa tu gale-gale tak aqua, diciduk diminum kan jijik awak. Dalam rangka apa? Ingin mengambil berkah. Tambah mereka sadari kesyirikan yang sudah mereka lakukan. Karena disebabkan apa? Kebodohan. Kalau di situ kita memberikan nasihat kepada mereka, oh, karena ya tidak bisa, no? Bahaya. Makanya kata Syekh Shalih Ibn Fauzan
Di dalam kitabnya mengatakan asyirku huwa ja'lu syarika lillahi ta'ala fi rububiyyati wa ilahiyati. Syirik adalah menjadikan syarikat, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, yaitu dalam mengatur alam, wa ilahiyatihi, dan syirik dalam uluhiyahnya, hak untuk disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal ghalibu isyraku bi uluhiyati bi ay yad'u ma'allahu ghairi. Sering terjadi orang berbuat syirik dalam uluhiyah, dalam masalah ibadah, sehingga mereka yad'u ma'allahu ghairi, mereka berdoa, mereka meminta kepada selain Allah. Atau yasrif lahu syai'an min anwa'il ibadah, atau mereka mencerahkan atau menolak sesuatu dari jenis-jenis ibadah. Kadzabih, seperti menyembelih. Menyembelih apa tuh? Hewan. Waktu saya baru sampai ke situ, Paulaan tuh, ada orang nawarkan kambing. Beli kambing, Pak. Itu apa, Pak? Berapa ini? Bisa dibantu di tabihan di situ. Berarti dia menyembelih hewan di tempat yang dianggap afdol. Itu suatu kesyirikan. Ada jual kambing, tapi agak mahal kambing daripada kambing biasa. Ada orang tidak ada dabiah itu lapihannya. Ada tangkuk orang tu boleh ya. Jadi saya bukan hanya cerita bualan, tapi saya kenyataan saya saksikan di situ. Karena ke saya yang dilemparkan gitu. Beli kambing, Pak. Udah kau pulang awak di tahun ya. Jadi beli kambing, Pak. Enggak. Kau 3 juta, nih kau sekian. Kadang-kadang kambingnya. Itu tanya untuk aja. Beli kambing, Pak, itu aja. Tahu saya sebenarnya cuma pura-pura bodoh. Ya kambing itu kalau di Bali itu kan kalau dipelihara, kalau dimakan. Tapi tahu saya tujuannya jual kambing di situ untuk apa? Dan tidak bisa bawa pulang. Tidak bisa dibawa pulang. Mau ingin didapih itu boleh jual, ingin dilapihkan boleh jual. Kalau dilapihkan bawa pulang tak boleh. Tak boleh. Harganya di bawah pasaran. Iya. Ini untuk khusus untuk melapihnya itu. Iya, harganya di bawah pasaran. Iya. Harga kambing normal. Harga kambing itu di bawah pasaran. Itu di halaman masjid sebelah situ itu jual kambing. Soalnya situ. Soalnya situ. Jualan saya. Ada di Soalnya situ murah di Kota Timur. Hah? Ada di situ. Surau yang kan saya. Ada dua. Ya, sampai 1 waktu itu. Iya. Itu di Kota Timur dulu. Lepehan. Iya. Ayah. Kan murah kan Kota Timur kan dia. Itu lapih takut balik. Bisa bawa pulang murah banget. Kalau kau lepas juta dibuat karena kalau kedidapian langsung je. Mungkin yang beda gitu kan. Tapi mungkin kalau dilapihan mungkin agak murahnya. Emang untuk dilapihan ya? Lapihan. Namanya pun malapihan ya. Dek malapihan ya tu dilapihan di situ. Tapi tidak tahu. Nilai bisa dipotong. Bisa. Bisa. Ya kok agak mahal kalau dipotong. Sudah gengnya bawa pulang nak? Iya. Oh iya. Boleh. Cuma kan didarahin di situ kan. Jadi kalau ingin kok dilapihan lebih murahnya. Kalau dilapihan maka malam bisa di nakol ya. Ijolim soalnya. Beli kambing baca. Itu tak seperti menyembelih. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak, barang siapa menyembelih karena selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Berarti menyembelih selain Allah ada tujuan-tujuan lainnya. Tempat-tempat yang istimewa. Jadi melepas niat istilahnya kata orang kampung. Jadi kalau ada niat boleh beli kambing, berniat awak dilapiah, dimasak, dibagi-bagi ke orang untuk diundang orang makan di rumah, boleh. Wan nazar, dan juga nazar. Banazar, mau kalau saya jual ambo tu mau jarah ke situ, mau dapiah kambing, ada jual kat tu. Banyak nazarnya, nazar jarah ke situ. Ayo ambo ini tu ada orang banazar lagi makan ke Sungai Langsek. Surau Langsek. Kama tadi Batang nak mengaji. Oh, ama malah pinjek mak. Apa? Kama ke Surau Langsek. Yang mana yang jadi suku Surau kau bisa rata-rata.
Dulu kadang-kadang ya undangnya nggak satu orang dua orang manusia, tapi ini Bahkan rahasia itu masih baik itu. ya nggak ada, udah ada siap itu kan. Memang ada di situ. Ada apa-apa. Wah, dulu ya. Dulu kajian di Batu Basah kan sering lewat situ. Kalau udah dibangun gitu masjid nak, Sekarang udah rancak. malah rancak udah mulai dari PT mana situ. Dan bangunan itu bisa Iya bangunan lama dah dosa dah. Ditambah aja pun. Tapi waktu lewat dulu siap lah. Dah lama dah berapa tahun dah lewat situ. Untuk di masjid Batu Basah dulu. Jadi benazarnya adalah rusak. Wal khauf, takut Tapi ini kan selain kepada Allah. Wal raja, berharap selain kepada Allah. Wal mahabbah, dan cinta selain kepada Allah. Dia melebihi cintanya selain kepada Allah. Wasyirkul a'zamul dhunubi wa dzalika li umuri. Dan inilah syirik yang dahsyat besarnya, dosanya juga adalah besar. Pertama, li'annahu tasbihu lil makhluq bil khaliq fi khasa'isil uluhiyah. Karena bahwasanya dia menyerupakan makhluk dengan khaliq, dengan yang menciptakan, yang menentukan uluhiyah. Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahahu bih. Barang siapa yang membuat syirik bersama Allah satu pun, maka sungguh dia telah menyerupakan Allah dengannya, dengan makhluk. Wa hadza a'zamuz zalam, dan inilah sedahsyat seagung-agung perbuatan yang zalim. Sebagaimana kata Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik adalah perbuatan zalim yang sangat dahsyat. Wa zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Dan perbuatan zalim adalah meletakkan sesuatu pada sesuatu yang tidak tempatnya. Faman 'abada ghairallah faqad wada'a al-ibadah fi ghairi mawadi'iha. Barang siapa yang beribadah selain kepada Allah, sungguh dia telah meletakkan ibadahnya pada selain yang diletakkan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak mengampunkan dosa orang-orang yang berbuat syirik sebelum dia bertaubat. Kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terima. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang berbuat syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampunkan selain dari itu liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Yang ketiga, annallaha akhbara annahu harramal jannah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang yang berbuat syirik itu haram masuk surga. Haram masuk surga? Tidak masuk surga itu. Wa annahu khalidun mukhalladu finnar, dan ia kekal dan dikekalkan dalam api neraka jahanam. Qala ta'ala innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah maka Allah mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya dalam neraka. Wa ma lil-zalimina min ansar, tidaklah Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Zalim yang terbesar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal dalamnya? Karena tidak ada amal ibadahnya. Karena syirik itu, anna syirka yahbitu jami'il a'mal. Karena sesungguhnya syirik itu menghapuskan seluruh amal-amal ibadahnya. Dan ini haji ke Makkah 10 kali, umrah 20 kali, rajin bersedekah, rajin sholat, rajin baca Quran, tapi karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yahbitu jami'il a'mal, dihapuskan seluruh amal. Bahkan baru pulang naik haji, lah dia batalkan amalan hajinya. Saya ingat tuh,
Terus saya pulang haji dulu. Apa kata sebagian orang? Enggak haji, enggak ziarah dulu. Untuk karena itu menyempurnakan haji. Nah, pulang dari Makkah supaya sempurna haji itu ziarah dulu kayak gini. Belum sempurna berarti. Supaya sempurna hajinya. Tapi bagaimana dengan haji orang di Medan? Bagaimana haji di Jakarta? Bagaimana hajinya orang Makkah? Apakah diharuskan? Itu kan ada cocok ya. Jadi karena saya ada akal sedikit, apa iya? Tapi saya tidak pergi. Karena hal itu di luar nalar saya, yang tidak masuk akal rasanya. Karena agak-agak udah mulai hilang jahiliyah saya itu. Mungkin kalau kau masih jahiliyah dulu itu mungkin saya pergi. Iya. Karena udah mulai belajar. Ngapain ke situ? Untuk berapa? Ternyata saya saksikan, saya lewat di situ, teman-teman saya satu hotel, saya temukan baju putih, ibu-ibunya saya tengok di Sinan. Karena antara pulang haji dengan bulan itu kan jauh. Bulan haji Zulhijjah, Muharram, Safar. Tidak lama, masih putih-putih baju mereka berangkat. Jadi disuruh nak pergi ke sana, menyempurnakan haji bulan Safar. Sengaja saya lewat ke sana, ramai manusia lain Allah. Sengaja lewat aja ya, nengok. Ya banyak orang-orang pulang haji itu ke situ. Seolah-olah sempurnanya haji yang di Makkah itu setelah dia ziarah ke situ. Maka tidak salah kata sebagian guru mereka, 7 kali berangkat ke situ sama dengan pergi ke Makkah. Orang yang melarang pergi ke situ munafik. Kecil, orang kecil guru Orang yang melarang pergi ke situ tu orang munafik tu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau Allah Ta'ala sebagaimana kata Allah, bahwa syirik itu dapat menghapuskan seluruh amalan. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti hapuslah dari mereka amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Jadi Allah yang mengatakan, ulama yang menulis dalam kitab ini disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annal musyrika halalud dam wal mal, bahwasanya orang pelaku musyrik, orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Itu tidak bisa kita terapkan. Wak taruhnya pelaku musyrik tidak diciluk je hartanya. Ini kecil Allah halal mah, halal darah. Kalau dibunuh mungkin tak, tapi diciluk hartanya. Halalud dam, halal darahnya. Halal darahnya mati apa? Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waqudu lahum kulla marsad. Jadi bunuh kalianlah orang-orang musyrik. Sudah orang musyrik itu dibunuh. Ini kalau apa yang dakwah itu apa dah? Dia apa ya? Di zaman Nabi, di zaman kini tidak bisa diterapkan. Cuma gimana ya? Itulah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Aku perintahkan untuk membunuh manusia hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sekarang mereka ucapkan la ilaha illallah. Pelaku musyrik itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti tidak secara pemahamannya tidak halal bagi darah mereka. Karena mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, KTP mereka Islam. Tapi mereka berbuat syirik. Tapi syirik yang dilakukan mereka itu tidak syirik tidak syirik yang sesungguhnya. Coba ada syirik itu syirik hakikat yang sebenarnya. Akidah mereka yang rusak. Tapi ini adalah syirik amali, syirik dalam amalan.
Syirik dalam melakukan ibadah. Fa'idha qaluha, apabila sudah mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah asamuni, aku melindungi dima'hum, darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan haknya. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang masalah syirik memang sangat luas, dan ini bisa dikaji dalam kajian tauhid, di mana agar kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Karena kunci utama amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ketika kita sudah benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, murni. Makanya di dalam Quran surah Al-Ikhlas dikatakannya surah Al-Ikhlas karena kita harus ikhlas, memurnikan. Tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah. Karena syarat salah satu ibadah diterima adalah murni, ikhlas karena Allah. Tidak ada tempat kita mengadu kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tujuan ibadah yang kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Dikatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Kita harus murnikan, kita harus ikhlaskan. Dan ikhlas semata-mata Allah itu Rabb yang mengatur alam, yang patut untuk disembah. Maka dikatakan la ilaha illallah, tiada berhak yang disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah semata. Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung, Allah itu tumpuan hidup kita, Allah itu tempat kita mengadu. Maka kita adukan segala permasalahan kita hanya kepada Allah. Karena semua permasalahan yang tahu adalah Allah. Maka jangan kita mendatangi yang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan mencari tempat untuk mengadu, tempat curhat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah seperti ini, buatlah menggali 6 bulan sampai kini ko kali hambolon jolai. Alun laku-laku lai, banyak barang nang busuk, banyak barang nang kadaluarsa. Bagaimana supaya kali itu laris? Dia tidak mengadu kepada Allah, tapi dia mengadu kepada orang yang dikatakannya pintar, orang yang tidak normal, paranormal, kepada dukun. Yang ceritakan bola sekian bulan menggali alun-ado lain, baca supaya orang ramainya kepada yang dibuatlah cara. Entah apa dan berhambui, dibuatlah jimat, dibungkus, kolengketkan ke pintu kedai itu. Ambil 7 warna, akabekan 7 warna. Kalau yang sini aku yang berhambui perempuan aku seraan ke sekat. InsyaAllah sudah tu. Iyo sudah tu, iyo lah melo orang. Kecilnya mantap, luar biasa. 6 bulan mau menggali, sejak datang ke Hasan. Siapa yang dia puji? Manusia. Siapa yang diagungkan? Manusia. Siapa yang dia besar-besarkan? Manusia. Kepada siapa tadi dia minta? Kepada manusia. Ia dengan cara syaitan. Ini dikabulkan juga permintaan syaitan itu, dikabulkan Allah. Jangan kita menganggap itu permintaan dia yang sesungguhnya.
Dia nak minta ke Allah tu, minta ke jin, minta ke syaitan, lari sehingga jin tu membuat mata-mata orang lari tertuju ke kedainya tadi sehingga laris. Apa jawab mereka? Awak kan berusaha menentukan Allah. Ini sampai Allah. Oh, usahanya. Kenapa dia tidak bangun di malam hari? Dia sandarkan diri di hadapan Allah. Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, mulai 6 bulan buka kedai ya Allah. Tapi sampai sekarang ya Allah belum jual laku ya Allah. Ada menggali cik-cik, kalam dia bantu kedai yang buat lewat dia orang. Adun Allah. Karena Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Kenapa tidak diadukan kepada Allah supaya Allah yang memberikan rezeki sehingga laris banyak orang singgah ke karyawan? Kenapa dicari cara yang lain? Kan Allah, Nabi sudah menunjukkan bagaimana caranya. Tapi itulah manusia tidak terlepas dari godaan syaitan, tidak terlepas dari fitnah syaitan, sehingga mereka tidak ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi mengatakan, "Ay syai'in di 'azimah," ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Ingin dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Tapi syaratnya kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah, engkau mentauhidkan Allah, engkau kenal Allah. Banyak makna yang ada dalam tafsir. Wala tusyrik bihi syai'an. Tapi jangan engkau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan ketaatan kepadanya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu adalah merupakan syarat sahnya ibadah kita. Ikhlas tidak bisa diukur dengan hati saja. Dan orang ikhlas mah. Mau ikhlas? Berbuat syirik dia ikhlas juga bisa dikatakan. Yang ikhlas melakukan itu. Ikhlas yang membantu perbuatan-perbuatan kesyirikan ikhlas juga. Tapi ikhlas yang dimaksud adalah ikhlas benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ikhlas dalam mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang banyak orang keliru membicarakan tentang masalah ikhlas. Oh, ikhlas kan syaratnya ikhlas. Itu diterima Allah. Oke, satu bisa dipegang. Oke lah, itu katanya bisa kita pegang. Tapi yang kedua syaratnya apa? Ittiba'. Harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau tidak ittiba' kepada Nabi SAW, berarti syarat sah ibadahnya kurang. Amal ibadah yang dilakukan itu tidak sesuai dengan ittiba', berarti melenceng. Tidak sesuai dengan ittiba', tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan hadis ini. Hadis ini sangat panjang sekali. Hadisnya kan 1 halaman. Syarahnya pun ada beberapa halaman. Selesai lagi. Belum lagi faidah yang diambil. Ada sampai 4-5 halaman. 3 halaman. 3 lembar. 6 halaman. Wal amru tsani, perkara yang kedua yang bisa menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga dan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, minal amali alladhi yudkhilul jannah wa yuba'idu minal 'anil nar, amalan yang memasukkannya ke surga dan menjauhkannya dari api neraka, iqamatus shalah haitsu qala, mereka mendirikan salat sebagaimana dikatakan, tuqimus shalah, dirikanlah salat. Wa makna iqamatiha, makna mendirikan salat itu, an ta'tiya biha mustaqimatan tammatan arkanil wal wajibat wasyuruti wa tukammiluha bikamalatiha. Makna mendirikan salat adalah kamu mengerjakan salat itu dengan lurus,
sempurna. Sempurna rukunnya, sempurna wajib-wajib solatnya, dan sempurna syarat sah solatnya. Engkau sempurnakan itu dengan kesempurnaannya. Jadi kalau tidak sempurna rukunya, tidak sempurna rukunnya, tidak sempurna syarat sahnya, maka tidak sah solatnya. Oh, sudah sempurna syarat sahnya, sudah sempurna rukunnya, harus disempurnakan tata caranya. Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Bagaimana caranya kita mengetahui Rasulullah salat? Apakah kita pernah bertemu dengan Nabi? Tidak. Tapi melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan kepada sahabat, yang sahabat sampaikan kepada sahabatnya lagi, tabi menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in menyampaikan kepada ulama dan seterusnya, kepada periwayat hadis. Periwayat hadis mencatat, mengabadikan dalam kitab mereka. Kitab yang tertua yang terkenal adalah Imam Bukhari, yang kedua adalah Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Daruqutni dan seterusnya, periwayat hadis. Dari situlah kita kutip untuk mengetahui bagaimana Nabi SAW sholat. Berdasarkan hadis. Bahkan ulama-ulama fikih pun mereka mengutip dalam kitab-kitab fikih mereka, mengutip dalam hadis. Mereka terangkan dalam kitab ulama, biar itu Syafi'i, biar itu Syafi'ah, Syafi'iyah, judul kitab mereka bab sifatus shalah. Tidak ada tuntunan solat dari itu, tapi bab sifat solat. Biar itu dalam kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i, biar itu dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Yang orang banyak fanatik kepada Imam Asy-Syafi'i, babnya situ sifatus shalah, sifat-sifat solat Nabi. Kemudian wal amru tsalis, perkara yang ketiga yang menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga jauh dari api neraka adalah wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Hiyal malul ladzi awjabahu Allah azza wa jalla yakhrujuhu al-insanu min amwalil mu'ayyanatin bi syurutil mu'ayyati ma'rufah ila ahliha mustahaqqin laha. Adalah harta yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan kepada manusia dari harta yang sudah ditentukan dengan syarat-syarat yang ditentukan, yang dikenal kepada keluarganya yang mustahik, yang berhak menerima zakat. Hadza wa hadza ma'ruf, dan ini sudah dikenal. Dikenal di mana? Fi kutubil ulama, dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama rahimahullah. Wa tasumur Ramadan ay syahrul Ramadan huwa aidan ma'lum. Dan puasa Ramadan dan bulan Ramadan juga adalah perkara yang sudah dikenal dan diketahui. As-shawmu huwa at-ta'abbud lillahi ta'ala bil imsaki an mubtirati min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Dan puasa adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa tahajjul bait, dan melaksanakan ibadah haji, ay taqsudul baitul haram wa huwa al-Ka'bah li ada'il manasik. Artinya menuju Baitul Haram, Ka'bah, untuk menunaikan manasik ibadah, maksudnya manasik itu manasikul haji, mengibadah-ibadah haji yang sudah dijelaskan. Wa hadhihi hiya arkanul islamu khams, ini adalah rukun-rukun Islam yang 5. Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjul bait. Wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah dakhilatu fi syahadati an la ilaha illallah idza lam tadhkur
Ma'aha bi anna syahadatan an la ilaha illallah ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Wa min ibadatillahi tasdiqu bi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'. Syahadah bahwasanya Muhammad, persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam syahadah an la ilaha illallah jika ia disebutkan bersamaan, karena bahwasanya syahadah tidak, la ilaha illallah maknanya tidaklah yang berhak diibadati, yang disembah kecuali Allah, dan termasuk ibadah kepada Allah yang benar dan ibadah kepada Rasulullah, dan beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah beliau. Ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Hadis ini sangat panjang. Kita sambung nanti insyaallah. Wa qala ayyun nabi ala adulluka ala abwabil khair. Minta tunjukkan kepada Nabi suatu pintu-pintu kebaikan. Tadi adalah minta tunjukkan sesuatu yang dapat memasukkan ke dalam surga dan minta jauhkan dari api neraka. Cukupkan insyaallah. Pada kesempatan berikutnya nanti kita sambung, kita perluas saja dengan tanya jawab. Kita habiskan ini mungkin lebih sampai zuhur nanti. Ini ada 6 halaman lagi. Wallahu a'lam. Bisa. Iya. Ada narancang nak sekolah. Anak-anak itu pemalai mana dulu? Kamu aja nak. Masih dia lah, tapi Anak cewek macam. Kata Imam Syafi'i, qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan Menulis. catat tulis. Karena dengan mencatat itu pasti membaca. Mengikuti. Lengket tuh. Nggak usah nanti baca balik, lengket. Biasa itu. Pada menyinggung tadi tidak bisa diposting. Dicari orang lewat ke hari dah lulus tu. iya, hari lewat. So lewat tuh. Nang pulang lah mulai ramai dia. Lah mulai buat pondok-pondok. Hari Sabtu alun rame. Oh lewat hari Sabtu. Datang lah. Ya. Pondok-pondok lah ada. Pondok lah mulai. Poin tak di jalan tu Manggalai nak peduli ke orang lewat tu. Lewat orang bondai nak. Manggalai. Di Patang ada Manggalai jalan lain. Malah buat pondok. Yang ketek yang lagi ke nak besok bukannya. Ada yang ada apa? Kalau orang-orang situ kadang nak. Gitu. Oh, nang kece itu nang gadang nak. Iya, nak ketek enggak. Anak kece itu nang gadang. Yang enggak ada. Dia nang gadangnya ndak ada kece-kece. Ini sebulan saya. 2 minggu le betul. Ayo, kalau gitulah. Minggu itu. Itu dikasih jalan memotong lagi masjid itu. Alternatif kamu jalan boleh. Iya. Jalan di bawah macam. Aku nak lewat situ lah, ya Allah, subuh. Wakalan son panjangnya, namanya di Indo tu belanju, malingangnya di Labuan. Enggak deh, semeja aku lo jalan tinggalan. Habis jalan selebar tu dipakai Manggalai. Tahu kalian kau jalan ngomong kau macam. Jawab berat ya. Iya. Enggak, bagi orang itu jadi bukan untuk mencari pahala baginya, tapi mencari. Iya, nak kau Manggalai mencari biti.
Iya. Kalau yang tetangga mungkin dia Iya. mindsetnya sedikit kecil. Yang malam-malam di situ Tuhan, kan ada sebesar masjid-masjid, surau-surau sebesar. Surau dari ini ke situnya. Bukan. Ya memang ya, memang betul dialihkannya yang satya masjid kan. Iya. Kita tuh di kandangnya juga pun. Tapi kalau dewa di Rabu itu hindari kalau situnya lah itu sepuluh ya. Bola luar doang aja. Apa itu hendak ke jalan rasoy? Emang iya. Sejauhan yang kena. Kalau pakai motor nggak mungkin. Motor leman. Tapi kalau pakai auto aja bolong. Bisa dong. Karena nyelip tuh jalan Siko, jalan Mua. Bete. Gua pernah dulu lupa kan bawa sih. Iya. Sampai Kamis itu masih rame, Rabu pun saya Kamis itu rame. Malam Rabu bisa. Rabu, malam Rabu tuh. Sampai Kamis itu masih jualan. Masih. Nyocok deh saya Prabu tuh. Hah? Hari orang tuh hari Rabu tuh hari orang. Emang Rabu orang nggak tahu dimakannya pokoknya sama ya tapi itu dibuang di pekan kedua itu biar satu ya. Ini minggu itu kan dia. Hari Minggu ya. Iya pokoknya lah pasti minggu. Ya padahal kan harus pembuangannya pada tabu itu 10 Muharram saya. Ada dibuang kok dua kali Muharram karena minggu. Minggu jatuh hari wali kayak gitu. Atau 8 Muharram. Minggu tuh yang 10 katanya. Hah? Yang pas Patang, tanggal ya? sesuai. Yang 10 pas Iya, pas. Tapi yang sebelum enggak lewat, pasti Iya. lewat karena kurang. Iya. Itu hari Rabu. Hah? Hari Rabu tuh hari kadang-kadang itu orang. Hari kalau sapa apa emang Rabu dia. Karena kecil orang. Puasa mau tahu Wak. Menurut pemahaman orang tuh hari Rabu tuh, Assalamualaikum. itulah hari diciptakan alam. Bagi Allah menciptakan segala macam isi